selamat malam pemirsa. Bincang Herbal menemui Anda sore hari ini di saat mungkin Anda sedang berlibur dan berkumpul dengan keluarga Anda. Tapi mungkin selama ini Anda pernah merasakan pusing atau mungkin sakit kepala. Nah, pas sekali ya Anda bisa menyimak talk show ini 1 jam ke depan karena tema kita ada hubungannya nih dengan sakit kepala atau pusing. Sehatkan penyebab sakit pusing kepala Anda bersama dengan Bio7. Dan nanti kita juga akan membuka line interaktif 0271 8575555. Dan kita akan membahas tema kita malam hari ini bersama dengan kedua narasumber kita dari Bio7. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Gatot Wibisono, Bioaktiva Series Jawa Tengah. Selamat malam Bapak Gatot. Selamat malam Mbak Rini, selamat malam pemirsa di rumah dan selamat Paskah untuk yang merayakannya. Baik ya, sebelahnya Pak Gatot Wibisono, pemirsa juga sudah hadir Bapak Anas Wahyudi, Koordinator Solo Raya. Selamat malam Pak Anas. Selamat malam Mbak Rini dan pemirsa sekalian. Kabar baik juga ini ya? Alhamdulillah baik Mbak. Oke baik, kita akan membahas tentang sakit kepala ya Pak Gatot dan Pak Anas. Tapi sebelum kita akan membahasnya pemirsa, kita akan melihat terlebih dahulu satu buah tayangan tentang Bio7 dan ini dia tayangannya untuk Anda. Ya pemirsa, tadi tayangan tentang Bio7 dan mungkin sedikit pernyataan dari salah satu pasien, karena banyak sekali mungkin pasien atau konsumen yang sudah mencoba dan merasakan khasiat dari mengkonsumsi Bio7, dan kita akan membahasnya bersama dengan kedua narasumber kita. Sebelumnya nih Pak Gatot dan Pak Anas, mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu tentang sakit kepala atau pusing ya. Sebenarnya apa sih beda sakit pusing dan sakit kepala? Perasaan saya sama, apakah memang berbeda? Ya memang mungkin tempatnya sama ya di batok kepala sini ya. Tapi yang dirasakan istilahnya itu sensasinya itu berbeda. Jadi sakit kepala itu benar-benar ada lebih kepada satu hal yang sifatnya nyeri, terus nyeri, terus kemudian terasa tidak nyaman begitu. Kalau pusing itu mungkin disertai dengan ada ini ya, sensasi semacam apa ya, muter gitu, terus ada satu apa ya, semacam bukan waham ya, artinya nggak merasa berputar, merasa di sekelilingnya bergerak, terus apa sebenarnya diem terasa bergerak, kita yang diem, kitanya yang terasa muter semacam itulah. Oke, tapi sama-sama berada di sakit kepala, di daerah kepala seperti itu ya, Pak ya. Iya. Kemudian penyebabnya apakah juga berbeda antara penyebab pusing dan juga penyebab dari sakit kepala? Sebenarnya kalau saya ambil secara garis besar ya, semua penyakit yang yang dirasakan, kalau boleh saya ceritakan bahwa patologisnya itu ada 5 sebenarnya Mbak. Ada 5. Yang satu adalah inflamasi atau peradangan. Peradangan itu macam-macam, bisa karena benturan, bisa karena virus, karena jamur, bakteri, karena parasit, karena racun, karena infeksi atau akibat peradangan itu bisa diakibatkan dari itu. Terus kemudian selain inflamasi itu ada yang sifatnya karsinogenik. Karsinogenik itu karena akibat dari pencemaran, baik masuk dari makanan, pernafasan,
maupun dari sentuhan kulit bisa sekarang yang model paling baru itu bisa dari radiasi. Ya kan radiasi juga bisa memicu karsinogenik, terus kemudian sesuatu yang sifatnya degenerasi ya Mbak, degeneratif, yaitu munculnya suatu sakit atau penyakit itu akibat dari bertambahnya usia. Dan yang terakhir itu adalah gangguan sistem imunitas atau autoimunitas. Jadi penyebabnya bisa itu sebab awalnya. Jadi nanti kalau lebih lanjut mengarah kepada apa yang ada di kepala, nah tinggal kita prediksi saja apakah itu bisa terjadi sakit kepala karena benturan kejedot, kejedot itu juga bisa. Terus kemudian karena adanya tumor, tapi yang sering itu adalah hal-hal yang sifatnya semacam kekurangan oksigen, pasokan oksigen di dalam otak, itu yang juga membuat pusing. Terus kemudian jadi satu hal ya yang perlu kita pahami Mbak Rini, bahwa sakit kepala atau pusing itu belum tentu itu adalah suatu penyakit atau semacam sesuatu final sick atau sakit, tapi itu adalah suatu peringatan. Itu suatu peringatan. Misal kita kurang istirahat atau mungkin terlalu banyak merokok, terlalu banyak kopi, itu bisa membuat kita ini pusing. Tapi intinya tadi kalau yang sifatnya peringatan itu sebenarnya hanya tidak permanen ya, tidak permanen dan berulang secara periodik. Jadi mungkin kita dengan menghirup udara segar, kita dengan untuk istirahat itu sudah sembuh. Tapi kalau yang bahaya ini kalau pusingnya itu periodik, bahkan tidak sembuh-sembuh, semacam itu. Oke, baik. Waduh, kayaknya kalau kita membahas tentang pusing atau sakit kepala sangat luas sekali pemirsa, dan salah satunya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gatot juga ya tentang apa sih beda sakit pusing atau dengan sakit kepala ya. Dan sebenarnya pemirsa seberapa parahkah atau mungkin sebenarnya gejala apa saja sih yang mungkin diawali dengan gejala sakit pusing atau sakit kepala ya. Nanti kita akan membahasnya, tapi kita lihat terlebih dahulu satu buah tayangan berikut ini dan kita akan break. Setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali. Assalamualaikum untuk sahabat Bio7 di mana saja berada. Kali ini saya ada di Kabupaten Sleman. Testimoni lagi dari seseorang bagaimana dahsyat dan manfaatnya Bio7. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ya, dengan Mas siapa lengkapnya Mas? Didik. Mas Didik gitu ya? Iya. Mas Didik punya riwayat apa tentang Bio7 ini Mas? Ini untuk ibu saya ya. Ibu saya itu didiagnosis dokter itu penyakit vertigo. Iya. Terus pertama kali saya dengar dari radio itu Swadesi toh. Itu ada radio mana Mas? Swadesi. Oh, radio yang mintil hir itu ya? Iya. Itu menawarkan untuk Bioactiva dan Bio7. Mencoba untuk membeli Bioactiva dulu toh. Selama 6 botol terus saya beralih ke Bio7. Ya. Sekarang untuk keadaan Ibu bagaimana? Alhamdulillah sudah banyak berkurang. Setiap kambuh itu kan rata-rata kan nggak sering kambuhnya itu loh Pak. Kadang berapa hari itu kambuh toh. Tapi setelah dikasih Bio7 itu perkembangannya cukup bagus. Ya, Mas, kalau saya boleh tahu nama Ibu siapa Mas? Putu Kiem. Ya, umurnya berapa? Kurang lebih 68. Surga adalah di bawah telapak kaki Ibu. Apa yang dikatakan Mas Didi betul. Jadi dengan orang tua harus sayang. Ketika orang tua ini mempunyai penyakit yang tak mungkin tersembuhkan, sudah usaha kemana-mana. Nah, Mas Didi ini menemukan Radi Swadesi sebagai wasilah, ya, sebagai wasilah. Oke, Mas Didi. Terus sekarang keadaan Ibu sehariannya gimana? Masih mengkonsumsi Bio7 atau masih tetap? Masih tetap. Iya. Sehari berapa tetes? Sehari dua kali sehari, terus pagi dan malam. Untuk per harinya itu 10 tetes dikasihkan di air putih itu setengah gelas untuk diminum. Oke. Terus apa weling sampean saran Anda kepada sahabat di seluruh Indonesia bahkan di
seluruh luar negeri, mungkin teman-teman TKI TKW yang mempunyai ibu, yang mempunyai orang yang tersayang serta mempunyai penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Silakan. Untuk pesan saya bagi para pemirsa, untuk tidak segan-segan untuk mencoba obat herbal. Obat herbal ini, terutama Bio7 ini tanpa ada efek sampingnya, Pak. Semakin banyak, semakin rutin, itu akan semakin membuat badan kita pulih kembali. Ini terbukti dengan ibu saya. Terima kasih untuk PT Unimac Power telah menemukan Bio7 ini untuk obat atau untuk penyembuhan berbagai macam penyakit, seperti penyakit ibu saya itu vertigo. Semakin lama semakin bagus untuk mengkonsumsi seperti ini. Terima kasih. Iya, pemirsa, jangan kemana-mana. Mas Didi hanya salah satu dari jutaan yang telah membuktikan Bio7. Saya, Hendro Bret, akan bersama Anda selalu. Tetap optimis dan selamat tinggal penyakit, selamat tinggal ungkris-ungkrisan.